Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rizky Muhtar selaku pembimbing kami dalam mata kuliah praktikum tabligh, dan juga teman-teman yang saya cinta sayangi, mahasiswa Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang dan mengajak teman-teman, mengajak saudara-saudara untuk mengingat akan kematian, di mana setiap diri kita akan mengalaminya, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa yang bernyawa dia akan mengalami kematian, dan pada hari kiamatlah semua balasan, semua pahala atas apa yang pernah kita kerjakan akan disempurnakan. Nah, selain itu pula Allah juga menegaskan kembali dalam firman-Nya surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyaddah. Dimanapun kalian berada, mati akan menghampiri kalian, kematian akan menghampiri kalian, meskipun kalian berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Nah, ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa berlari dari kematian itu, karena kematian pasti menghampiri kita. Segimanapun kita mau bersembunyi dari kematian, kematian tetap akan mengejar kita, kematian akan tetap menghampiri kita. Nah, mengenai kematian kita tidak bisa memundurkan ataupun memajukan, jadi nggak bisa diundur, nggak bisa pula dimajukan, karena kematian sudah ada waktunya tersendiri. Kalau sekarang udah nyampe waktunya meninggal, waktunya mati, waktunya kematian itu pasti akan terjadi sekarang, nggak bisa diundur ataupun dimajukan. Seperti dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ketika datang ajal kalian, maka tidak bisa diundur atau dimajukan, meski hanya sesaat pun. Nah, inilah ayat-ayat yang berkenaan dengan kematian. Nah, karena kematian tidak bisa kita undur, dan kalau sudah deadline, kalau sudah waktunya, pasti nggak bisa ditunda lagi. Nah, jangan kemudian kita menyesal pada nantinya. Makanya untuk saat ini kita mempersiapkan untuk kematian kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi seperti yang digambarkan oleh Allah, karena kita menyesal nantinya. Semisal kami dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula an akhartani ila ajalin qarib fa asdaqa wa akum minas salihin. Allah berfirman, infakkanlah apa yang telah anfakkanlah sebagian rezeki yang telah saya berikan kepada kalian. Jangan kemudian kalian justru ketika datang kematian bagi kalian di antara kalian, justru akan berkata, ya Allah, seandainya engkau memberikan sedikit tangguhan waktu aja, dalam waktu yang dekat, justru niscaya saya akan bersedekah dan saya akan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Nah, ini gambaran dari Allah akan penyesalan orang-orang yang memang tidak mempersiapkan akan kematian, tidak Oke, itu tadi tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan kematian. Selanjutnya tentang hadis yang berkenaan dengan kematian. Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk selalu mengingat akan kematian, seperti dalam sabdanya, akhiru dzikra
hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus nikmat, pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Kenikmatan yang ada di dunia ini akan diputus, yang kemudian jika beruntung akan diganti dengan kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat. Di samping itu pula ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Pada waktu itu Rasulullah nih kumpul duduk bersama Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Suatu ketika datang seorang lelaki nyamperin Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, lelaki itu bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang paling mulia akhlaknya dialah yang paling utama. Kemudian lelaki itu bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas? Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad ulaika aqyas. Nah, orang yang banyak mengingat kematian, orang yang mempersiapkan dengan baik sesuatu setelah kematian, untuk sesuatu setelah kematian, yakni akhirat, dialah orang-orang yang cerdas. Nah, gimana? Mau nggak jadi orang cerdas? Makanya kita harus selalu mengingat akan kematian, dan kita bisa menjadi orang yang cerdas, selalu mempersiapkan dengan baik untuk sesuatu yang berada setelah kematian, yakni akhirat. Karena kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi kematian adalah awal dari kehidupan, awal dari hidup yang hakiki, awal dari hidup yang abadi. Nah, di sini akan dikutip sedikit mengenai faidah-faidah kita mengingat akan kematian. Yang pertama, mengingat kematian membuat kita melegakan kita, dalam artian saat kita bersedih, misalnya saat kita bersedih, kita tidak terlalu terlarut dalam kesedihan kita, atau sebaliknya, ketika kita sedang berbahagia, kita mendapatkan kebahagiaan, kita lagi senang, kita tidak terlalu akan kebahagiaan kita akan tidak terlalu terlena akan kebahagiaan itu. Mengapa? Karena kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan semuanya akan kembali pada Allah. Hidup yang hakiki bukanlah di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Maafkan. Dan juga di samping itu ada lagi yang dikatakan oleh Ad-Daqaq tentang manfaat mengingat kematian. Di antaranya, satu, menyegerakan untuk selalu bertobat. Dia bersegera untuk bertobat. Ketika mengingat mati, akan selalu bersegera untuk bertobat. Yang kedua, membuat hati tenang, membuat hati merasa cukup. Yang ketiga, dia selalu mengingat mati menjadi motivasi, menjadi dorongan kepada kita untuk selalu beribadah dan bersemangat dalam melakukan kebaikan, entah itu kebaikan kepada teman kita, saudara kita, dan semua yang hadir dalam hidup kita. Itulah salah satu manfaat dari mengingat mati. Kalau mengingat tentang kematian, orang-orang terdahulu, semisalkan Umar bin Abdul Aziz, beliau ketika mengingat mati, diceritakan bahwa ketika beliau mengingat akan kematian, beliau gemetar seperti gemetarnya burung. Nah, suatu ketika beliau mengumpulkan para ulama yang kemudian sama-sama mengingat akan kematian, akan akhirat, akan hari kiamat, sehingga mereka sama-sama nangis bersama dan membayangkan bahwa di hadapan mereka ada mayat. Di situ betapa hebatnya orang-orang terdahulu mengenang kematian. Nah, sekarang bagaimana dengan kita saat ini? Itu menjadi PR kita. Wallahu a'lam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat akan kematian dan menjadikan kita selalu bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk melakukan kebaikan, dan selalu bertobat, dan kita enggak merasa terlena dengan apa yang ada di muka bumi ini. Mungkin hanya ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah.
yang salah datangnya dari setan dan saya hanya menjadi korban. Ya begitulah manusia, selalu lari dari kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya